Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Musamatun Hakimiyah, jurusan Biologi, Program Studi Pendidikan Biologi, NIM 220302041120. Kelas Pendidikan Biologi D 2022. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya dari kuliah umum kemarin oleh JNI Dr. Dudung Abdurrahman. Judul menguatkan wawasan kebangsaan dan ideologi bangsa untuk membangun negeri menuju Indonesia harmoni. Waktu yang digunakan dalam penggunaan internet saat ini mencapai 196,7 juta dan 145,4 juta merupakan generasi Z dan milenial. 3,9% pengguna internet didominasi oleh generasi Z dan milenial dengan rata-rata waktu 8 jam per hari. Saat ini kita berada di era post-truth, yang artinya itu bohong kebenaran dengan memainkan emosi dan perasaan. Fakta tidak lagi menjadi hal utama dalam mendapatkan kebenaran. Apapun fakta yang salah seorang yang ulang, yang pada akhirnya membuat terjadi konflik sarah seperti gambar yang di sini. Saat para pendiri bangsa dalam menyusun dasar negara, munculnya rasa mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan kelompok. Mendirikan negara bukan hanya satu orang atau kelompok, tetapi untuk semua. Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajahan. Namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Dikutip oleh perkataan Presiden RI kita IR Soekarno. Sejarah perjuangan bangsa. Yang pertama, penjajahan Belanda. Indonesia dijajah Belanda kurang lebih 350 tahun. Yang kedua, penjajahan Belanda. Yang kedua, penjajahan Jepang. Indonesia dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun. Yang ketiga, peristiwa 10 November 1945. Bung Tomo yang dikenal dengan pahlawan peristiwa 10 November ini telah berjuang untuk bisa Indonesia merdeka. 16.000 pejuang gugur dan lebih dari 200.000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya. Yang keempat, gerilya Jenderal Sudirman. Meskipun Jenderal Sudirman saat itu sedang sakit, beliau ingin membuktikan bahwa Indonesia masih berdiri tegak dan berdaulat. Nilai-nilai bangsa Indonesia. Yang pertama, menghormati perbedaan. Kita harus menghormati perbedaan meskipun kita beda suku, budaya, agama, ras, atau apapun lainnya. Yang kedua, bukan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok. Yang ketiga, rela berkorban dan pantang menyerah. Yang keempat, kebersamaan dan gotong royong. Dan yang kelima, optimisme dan percaya diri. Kita harus percaya diri bahwa Indonesia akan merdeka. Yang selanjutnya, peran mahasiswa dalam membangun negeri menuju harmoni. Perubahan. Mendorong kelompok masyarakat lainnya dalam menjaga nilai-nilai Pancasila melalui pengetahuan ide, keterampilan yang dimilikinya. Yang kedua, penjaga nilai.
Mahasiswa berada di garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Yang kedua, penerus bangsa, keutuhan akan tergantung dari para mahasiswa untuk mau menjaga dan mewariskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang keempat, pengontrol sosial. Memiliki kontrol sosial terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Selanjutnya, penyebaran agama di Indonesia. Penyebaran agama di Indonesia dilaksanakan dengan proses asimilasi dengan budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua, tidak ada pertumpahan darah dalam penyebaran agama di Indonesia. Yang ketiga, penyebaran agama dilakukan dengan menumbuhkan nilai-nilai kebaikan pada setiap agama. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan dari penjelasan PPT saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.